Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah video yang kedua yang Ibu buat hari ini, atau di video ini Ibu akan membahas sisa pembahasan transformasi. Dari yang sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi dan refleksi. Pada video ini kita akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Jadi rotasi itu adalah perputaran, sama-sama dipindahkan, cuman dia cara memindahkannya adalah dengan diputar. Jadi nanti ada 3 hal yang menjadi perhatian kita dalam rotasi ini. Yang pertama adalah rotasi itu punya pusat perputaran. Ada pusat perputaran, kemudian ada arahnya. Jadi nanti arahnya ke searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Dan kemudian yang ketiga adalah sudut putarnya. Jadi dia diputar sebesar berapa derajat, itu juga akan menjadi perhatian kita. Nah, jadi pusat perputaran itu bisa di titik asal atau di titik 0,0 yang berbatasan dari sumbu X dan sumbu Y, perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu ya, atau bisa di titik lain, di titik A misalnya X, Y. Nah, kemudian yang arahnya itu bisa berlawanan arah, atau kalau berlawanan arah itu berarti kita anggap sebagai rotasi yang positif. Jarum jam kan putarnya ke sini ya, seret gini ya. Nah, kalau dia mutarnya ke kiri gini, atau berlawanan dengan jarum jam, itu berarti kita anggap dengan perputaran yang positif. Sedangkan yang searah dengan jarum jam itu disebut dengan rotasi yang negatif. Kemudian, tapi yang akan kita pelajari di kelas 9 ini hanya rotasi positif, jadi hanya perputaran yang berlawanan arah dengan jarum jam, dan pusatnya juga hanya yang 0,0, kemudian sudutnya yang kita pelajari hanya 4 ini, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, kemudian langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi rotasi itu seperti ini ya. Transformasi yang memutar setiap titik A. Sama juga seperti misal translasi atau refleksi kemarin. Kalau ada bangun seperti ini, maka kita lakukan satu persatu pemindahannya. Kalau rotasi berarti kalau dari ada 4 titik, berarti kita rotasikan satu persatu titiknya, baru kita hubungkan. Jadi gini, dia itu punya acuan. Ada titik tertentu yang menjadi pusatnya. Jadi kalau dia pusatnya di sini, titik ini saja yang tetap. Jadi selain titik ini nanti dia itu berputar. Ini namanya titik pusat rotasi. Kemudian, dari titik ini dia putarnya tuh sebanyak berapa, itu namanya sudut rotasi. Jadi dari titik ini kemudian misal kita mau putar yang ini ya, langsung muter bangunnya ya, nggak lihat sudut-sudutnya ya. Kita buat garis dari titik ini tegak lurus ke bangun yang ini. Kemudian mau putar sebesar 90 derajat. Jadi dari garis ini, garis mana yang 90 derajat? Nah, ke sini kan berarti set. Tapi ini rotasinya negatif ya kebetulan. Yang di contoh ini, padahal yang akan kita pelajari nanti adalah rotasi yang positif. Kenapa negatif? Karena dia searah jarum jam. Dia muternya ke sini. Jarum jam kan muternya ke sini ya. Nah, kalau mau 90 derajat yang positif, harusnya muternya ke kiri gitu ya. Nggak masalah, ini cuma kita mempelajari konsepnya aja. Jadi rotasi itu seperti itu. Jadi dari sini, terus dibentuk 90 derajat. Ternyata di sini. Jadi nanti hasil rotasinya adalah di sini. Gitu bayangannya. Paham ya? Nah, jadi ini juga contohnya. Contoh kalau yang per titik. Kalau tadi kan langsung satu bangun ya. Kalau per titik itu gini. Jadi misal kalian mau merotasikan titik P. Misal awalnya dari titik P, sudut pusatnya pusat rotasinya itu di R. Nah,
pusat rotasinya di R, berarti kita buat garis P ke R. Nanti kalau kita merotasikan titik C juga sama, C ke R, gitu ya. P ke R, kemudian dari P ke R itu misal kita mau buat berapa derajat ya, misal 60 derajat. Nah, jadi dari garis ini 60 derajat ke kiri. Nah, ternyata di sini. Berarti jarak dari P ke R, misal ini 5 cm. Kemudian sudutnya segini. Di sini misal ya. Nah, kita buat juga jarak yang sama, 5 cm juga di garis ini. Jadi dari R sebanyak 5 cm, seret. Nah, ternyata bayangannya ada di sini, P-nya. Sama juga yang C. C misal kita buat garis, tapi bukan ya, yang D. Yang D yang dicontohkan. D, kita buat garis, kemudian kita buat sudutnya. Sudutnya juga harus 60 juga ya, kalau satu bangun, sudutnya juga harus sama. 60 derajat, seret ke sini. Nah, ternyata D-nya di sini. Jadi, dirotasikan satu-satu, P, C, A, B, C, D, P, gitu. Kemudian, hasil dari titik-titiknya itu kita hubungkan. Nah, ini kan bangunnya sama persis, cuman dia beda. Karena dia diputar. Sama persis, cuman beda arahnya aja gitu maksudnya. Nah, ini namanya sudut rotasi. Sudut yang ini. Sudutnya harus sama. Konstan itu maksudnya sama. Sedemikian sehingga besar PRP aksen itu sama dengan yang AR A aksen, BR B aksen, CR C aksen, AR A aksen itu mana? A R A aksen itu sama dengan B R B aksen, sama dengan C R C aksen. Itu sama persis. Namanya karena sama persis dan memang harus sama persis, makanya kita sebut dengan sudut yang konstan atau sudut rotasi. Nah, rotasi itu kan tadi ada macam-macam ya sudutnya. Jadi, kalau dia 90 derajat, dengan titik pusat 0,0 yang kita pelajari kan pusatnya 0,0. Jadinya nanti kalau A, B awalnya, titik akhirnya adalah min B, A. Dibalik, dan yang B-nya jadinya negatif. Kemudian, kalau contoh soalnya seperti ini, dua orang sedang bermain komedi putar. Posisi awal anak tersebut jika digambarkan pada bidang kartesius adalah 4,2. Kemudian kan dua orang, yang B-nya min 3,4, min 4. Nah, kalau komedi putar itu kan yang kayak roda, muter itu ya, yang kayak di alun-alun batu. Nah, dia kan muternya karena rotasinya positif ya, berarti dia ke kiri muternya atau berlawanan dengan jarum jam. Sebesar 90 derajat, tentukan posisi akhir kedua anak tersebut. Nah, rotasi 90 derajat itu kan min B, A. Berarti kalau awalnya 4,2 dibalik, kemudian yang B-nya itu jadi negatif. 4,2 jadi min 2,4. Min 3, min 4 jadinya 4, min 3. Jadi posisi akhirnya adalah yang A sekarang di min 2,4 dan yang B sekarang ada di 4, min 3. Nah, kalau 180 derajat, diputarnya 180 derajat, berarti tinggal dikasih negatif aja. Kalau awalnya A, B, jadinya min A, min B. Kemudian kalau contohnya 2,5 awalnya, jadi cerminnya min 2, min 5. Kalau awalnya min 1,3 berarti cerminnya 1, min 3 dibalik. Yang selanjutnya sudut 270 derajat. 270 derajat itu berarti kalau awalnya A, B, jadinya B, min A. Contohnya, awalnya 1,2, jadinya 2, min 1. Awalnya min 4,3, jadinya 3, min 4. Jadinya plus 4 kan, 3,4.
Gitu. Dan yang terakhir adalah kalau sudutnya 360 derajat. 360 derajat itu kan satu lingkaran penuh ya. Jadi misal dari sini muter 360 derajat, seret, sini, kembali lagi. Jadi kalau 360 derajat itu tetap posisinya. Jadi kalau A, B itu kembali lagi ke A, B. Jadi tidak Ibu beri contoh soalnya. Karena kalau 360 derajat itu sama, kembali ke posisi awal. Nah, ini langsung Ibu contohkan cara melukis hasil rotasi. Misal, ini benda awalnya ya, yang warna merah. Kemudian, ini sudah ada koordinatnya masing-masing ya, bisa dilihat sendiri kalau yang W itu min 4,2, kemudian X-nya min 3,4, dan seterusnya. Dia akan dirotasikan sebesar 180 derajat dengan posisi dengan pusat rotasi 0,0. Jadi pusatnya di sini. Jadi dari sini diputar sebesar 180 derajat. Caranya, misal kita mau merotasikan yang titik Z dulu. Dari Z ke 0,0 ke pusat rotasinya, kita buat garis. Nah, setelah kita buat garis lain dari yang pusat rotasi itu dengan garis ini yang dia besarnya itu 180 derajat. 180 derajat itu kan garis lurus ya. Berarti ya tinggal diteruskan aja. Cuman jaraknya sama. Jadi misal dari sini ke sini kalian ukur itu misal 2 cm ya. Berarti dari titik ini ke yang 180 derajat tadi atau terusannya itu juga 2 cm. Kemudian kalian tandai dengan garis Z aksen. Nih, dengan dapatkan titik Z aksen sehingga segmen garis ZO memiliki panjang yang sama dengan Z aksen O. Jadi ZO itu harus sama dengan Z aksen O. Dan dia juga membentuk 180 derajat. Sama juga dengan yang W. Jadi nanti kalian buat W ke 0, ke O, WO. Panjangnya berapa? Karena dia 180 derajat, berarti tinggal melanjutkan aja, langsung diteruskan. Misal dia panjangnya, misal berapa ya? 4 atau 5 gitu ya. 4 seret, ke sini 4, dilanjutkan lagi 4 seret, lurus, garis lurus. Didapatkan W aksen. Jadi WO ke O, W aksen itu panjangnya sama. Kemudian kalian lakukan di titik yang lain. Untuk X juga sama. Seperti itu. Yang Y juga sama. Nah, kemudian kan kalian dapatkan ada titik X aksen, Y aksen, Z aksen, W aksen. Kalian hubungkan. Jadi ini adalah bayangan dari rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Gitu. Paham ya, insya Allah. Nah, dan yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah membesarkan atau mengecilkan. Jadi, dilatasi ini yang akan jadi perhatian kita, dia juga punya pusat dilatasi dan faktor dilatasi. Jadi, kalau dia sifatnya positif atau perbesarannya searah, kalau faktornya positif itu bisa kita sebut dengan perbesaran yang searah. Searah itu maksudnya kalau dia misal segitiganya gini ya ke kanan, nanti hasilnya perbesarannya juga ke kanan atau pengecilannya juga ke kanan searah. Kalau faktornya negatif berarti nanti perbesarannya berlawanan arah. Jadi kalau awalnya gini, kayak hadap ke kanan, segitiga yang hadap ke kanan gini, nanti hasilnya adalah ke kiri. Gitu. Kemudian faktor dilatasi disebut dengan faktor skala. Langsung ke contohnya ya. Jadi misal pusatnya 0,0, PA, B dilatasikan dengan faktor skala K dengan pusat 0,0. Berarti nanti tinggal, kalau pusatnya 0,0 tinggal dikalikan. Jadi awalnya kan A. Jadinya KA.
K kali A. Awalnya kan B, jadinya K kali B atau KB. Jadi kalau awalnya A, B, hasilnya adalah KA, KB. Dan kalau pusatnya tidak 0,0, pusatnya di X, Y, nanti hasil dari dilatasinya itu dua-duanya berubah ya. Kalau ini tadi kan dikali, nah ini tinggal dikali kan. Kalau pusatnya tidak 0,0 berarti gini, yang X-nya, atau yang A-nya itu jadi X ditambah K dalam kurung A min X. Nah, kemudian yang B-nya jadi Y ditambah K dalam kurung B kurangi Y. Nah, ini agak rumit kalau nggak dijelaskan langsung di papan tulis ya. Jadi nanti Ibu buatkan penjelasan yang lebih lanjut tentang yang dilatasi ini. Ini adalah teorinya, belum Ibu kasih contoh soal kayaknya. Oh ini, masih Ibu kasih gambarannya aja. Jadi misalnya gini ya, objek yang aslinya itu yang ungu ini. Dia kan A, B, C. Kemudian, kalau dia didilatasikan, diperkecil, kalau yang perkecil itu ke sini. Enggak selalu ke sini sih, cuman dia emang kebetulan ke sini, jadinya ini. A2, B2, C2. Kemudian, berarti ini dilatasinya searah, karena dia sama. Arahnya sama persis kan, cuman kayak gini aja. Nah, pusatnya di 0,0. Artinya apa sih? Maksudnya itu gini loh. Dilatasi itu maksudnya gini. A itu kan posisi awalnya kan 3,9 ya. 3,9. Nah, kemudian dia, ini nggak ada itunya ya. Ini faktor skalanya 1/3. Jadi, K-nya itu 1/3. Maksudnya, dari 0 ke sini, ke yang kanan, ke kanannya itu kan 3 satuan. Karena faktor dilatasinya itu 1/3, berarti sekarang bayangannya adalah dari 0 ke kanan itu 1/3 dikali 3. 1/3 kali 3 kan 1. Jadi ke kanannya 1. Terus kemudian ke atas, dari 0 ke atas ke A, 0 ke A itu kan naiknya 9. Ini kan sejajar 9 ya. Berarti sekarang bayangannya adalah 1/3 dikali 9. 1/3 dikali 9 adalah 3. Jadi sekarang arah ke kanannya yang A ya, ke kanannya 1, ke atasnya 3. Di sini. Paham? Paham nggak? Nggak tahu jawabannya ya. Jadi gini, dari bangun yang ABC itu dilatasinya faktornya 1/3. Karena faktornya 1/3 berarti masing-masing titik di bangun ini itu dikalikan 1/3. Paham ya? Jadi awalnya kan 3,9. 3 dikali 1/3 kan 1. 9 dikali 1/3 itu 3. Berarti 1,3. Jadi A-nya sekarang di 1,3 gitu. Kemudian yang C misal 6,3 kan. 6 dikali 1/3 kan 2. 3 dikali 1/3 itu 1. Berarti sekarang 2,1 di sini. 2,1 C-nya. Gitu maksudnya. Kemudian yang B 3,3 dikali 1/3 masing-masing, jadinya 1,1 di sini. Jadi kalau faktor dilatasinya itu 1/1 atau pecahan gitu ya, kalau faktornya itu pecahan, berarti nanti dia itu diperkecil. Nah, kalau yang hijau itu juga dilatasi, tapi yang perbesaran. Jadi awalnya 9, jadi 2 kalinya, jadi 18. Awalnya yang B itu di 3, jadinya di 6.
2 kalinya. 3 jadi 6. Yang C awalnya di 3 jadinya di 6 juga. Gitu. Jadi ke kanannya juga sama. Awalnya B itu ke kanannya 3, jadinya 6. Awalnya yang C itu ke kanannya 6, jadinya 12. Awalnya yang A itu ke kanannya 3, jadinya 6. 2 kalinya. Gitu. Oke, coba kita inilah langsung contohnya ya. Dilatasi dengan pusat titik asal. Jadi pusatnya di sini. Bangun awalnya yang merah. Kenapa yang merah? Karena yang A saja, A, B, C. Kalau yang aksen ini pasti dia bayangan. Kemudian, langsung kita lihat. Dia dilatasi dengan faktor skala 3. Ibu bilang tadi, kalau faktor skalanya bukan pecahan, berarti nanti hasilnya adalah perbesaran. Kalau skalanya awalnya ini, terus dengan skala 3, berarti tinggal dikalikan 3 masing-masing titik. A-nya kan 1,3, jadinya 3,9 kali 3. Yang B juga sama, C juga sama, kemudian tinggal dihubungkan. Nih, yang segi 4 dengan dilatasi dengan titik asal. Sama persis caranya ya. Awalnya kan yang merah. Tapi dia faktor skalanya, nah ini faktor skalanya 0,5. 0,5 itu kan setengah atau pecahan ya. Nah kalau pecahan berarti dia nanti tambah kecil. Atau diperkecil. 4,6 jadinya karena dikali setengah atau 0,5 tadi, jadinya min 2, min 3 gitu. Dan seterusnya nanti kalau sudah dapat semua titiknya tinggal dihubungkan. Dan yang terakhir, nih, dilatasi segi 4 dengan pusat dilatasi di titik persegi panjang KLMN berkoordinat di KLMN itu sudah punya koordinat masing-masing ya. Nah, setelah dilatasi dengan pusatnya sekarang bukan 0,0 lagi ya, jadi pusatnya 1,4 dan faktor skalanya 2. Nah, langkah yang pertama itu tentukan titik P pada persegi KLMN pada bidang koordinat. Nah, jadi ini. P tadi yang pusatnya. Jadi kita gambar persegi panjangnya dan juga pusatnya, 1,4. Jadinya seperti ini ya. Awalnya persegi panjangnya ini, KLMN. Kemudian pusatnya di sini. Nah, kemudian maksudnya kalau pusatnya beda itu gini. Jadi dari pusat ke M, kita pakai yang M dulu ya. Dari pusat ke M, ke kanannya kan 2. Oke. Kemudian ke bawahnya 2 juga. Nah, karena dia tadi mintanya faktor skalanya 2, berarti jaraknya tadi itu dikalikan 2. Jadi ke kanannya tadi 2 kan, 2 kali 2 jadinya 4. Jadi bayangan dari M atau M aksen sekarang tadi kan 2, jadinya 4. Dari 1, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti M-nya di sini. Kemudian ke bawahnya tadi kan 2 juga. Ke bawahnya 2, berarti sekarang ke bawahnya 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jadinya. Ke kanannya 4, 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Paham? Kemudian yang N. Yang N itu ke kanannya 1, ke bawahnya 1, 2 gitu ya. Berarti sekarang ke kanannya, karena tadi ke kanannya 1, berarti sekarang ke kanannya dikalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. Berarti ke kanannya 2, 1, 2. Ke bawahnya sekarang 4. 1, 2, 3, 4. M-nya di sini. Sama dengan titik-titik yang lainnya. Kalian juga bisa baca penjelasan yang ini. Atau bisa juga pakai rumus yang tadi. Yang Ibu kasih. Rumus yang ini.
X ditambah K dalam kurung A dikurangi X, Y ditambah K dalam kurung B dikurangi Y. Coba ya, kalian coba ya yang ini ya. Yang nih. Coba kalau pakai rumus. Hasilnya akan sama. Kalau nggak sama berarti mungkin ada yang salah dari kalian masukkan rumusnya. Jadi gini, buat garis P sehingga PK aksen itu sama dengan 2PK. Oh, ini dia contohnya yang K. Oh iya. Bisa juga kayak gini ya. Jadi PK, misal kalian nemu jaraknya ini tuh 4, misal 4. Kemudian ke K aksen itu adalah 2 kalinya. Kenapa 2 kali? Karena yang ditanya adalah faktor skalanya 2. Jadi diteruskan aja sampai 2 kalinya. Jadi misal ini jaraknya 4, ya nanti kesininya 8. Kemudian kalau yang ke sini L, misal jaraknya 5, berarti diteruskan lagi sampai 10 cm gitu. Yang ke M, misal 2, diteruskan lagi sampai 4 cm. Itu cara yang paling gampang juga sih. Tergantung kalian lebih gampangnya pakai yang mana gitu. Ya, videonya sepertinya sudah cukup panjang. Jadi Ibu akhiri dulu yang dilatasi untuk latihan soalnya kita nanti ya. Atau Ibu kasih di Google atau di WhatsApp. Itulah. Semoga ini bisa kalian pahami ya. Kalau ada pertanyaan, tolong jangan takut untuk bertanya, jangan sungkan untuk bertanya. Ibu akan berusaha sebisa mungkin menjelaskan. Ibu akhiri, Ibu rasa cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.